Assalamualaikum teman-teman. Memenuhi janji saya yaitu untuk ngasih tahu ke teman-teman semua bagaimana tips atau cara-cara untuk membuat yogurt sendiri di rumah. Oke. Satu lagi untuk memenuhi tugas kewirausahaan saya yaitu My Health Yogurt. Baik, di sini saya kasih tahu dulu alat-alat dan bahan-bahannya ya teman-teman. Mari. 3. Hai teman-teman, berhubung karena kita di sini akan membuat susu yogurt. Yogurt itu kan susu yang difermentasikan minimal 6-8 jam ya teman-teman. Jadi kita bisa buat di malam hari. Di malam hari kita bisa ngisi waktu kekosongan sebelum kita tidur. Kita juga bisa dapat cemilan yang enak, cemilan yang mudah dibuat dan bisa menyehatkan kita ya. Nah, ini dia tugas kewirausahaan saya, yaitu My Health Yogurt. Susu yogurt yang dibuat dari 100% susu alami tanpa bahan pengawet. Nah, teman-teman, di sini ada 2 varian untuk pembuatan yogurt. Ada yang bentuknya stick, itu dalam bentuk cair, dan ada juga yogurt yang dia tuh agak kental seperti salad, bukan salad, seperti mayones gitu, dan diberi topping di atasnya. Jadi nanti saya kasih tahu deh tips-tipsnya untuk membuat itu. Sekarang kita lihat alat dan bahannya. Hai teman-teman, ini di sini saya akan memperkenalkan satu persatu alat-alat dan bahannya. Di sini ada bahannya dulu. Saya ngambil susu murni yang isi 100 ml. Ini saya pakai susu diamond. Kemudian susu ini memang sudah terbukti murni ya. Kemudian itu di sini ada biangnya untuk yogurt. Ini ada, saya menggunakan Biocool. Segini isinya 100 ml. Kemudian di sini ada susu cair. Teman-teman di rumah kalau misalnya nggak ada susu cair juga bisa pakai susu bubuk. Kalau susu cair itu biasanya lebih rendah lemaknya ketimbang susu bubuk. Jadi di sini saya menggunakan Indomilk. Basi teman-teman di rumah mau buat pakai merek bahan apa aja, tapi biasanya cuma pakai ini. Terus di sini ada topping untuk pembuatan yogurt yang ada toppingnya. Ini ada anggur, kemudian ada juga jeruk. Bisa teman-teman kasih melon, bisa dikasih nanas, bisa dikasih apa aja deh sesuai selera teman-teman di rumah. Terus di sini saya akan kasih tahu beberapa alatnya. Ini yang pertama ada cup kecil. Ini yang untuk yogurt yang agak kental seperti salad, bukan salad, seperti mayones. Nah, ini juga ada yang cup besar. Kemudian kalau My Health itu susu My Health yang saya buat itu kan dalam bentuk cair, jadi bisa gunakan plastik seperti ini. Seharusnya ada mereknya My Health yogurt dan biasanya ada label halalnya di sini. Kemudian itu teman-teman juga membutuhkan ini ngaduk. Kemudian teman-teman butuh wadah yang bertutup rapat segini, pokoknya harus bisa rapat. Kemudian di sini ada anduk. Anduk ini bisa teman-teman pakai kalau teman-teman nggak punya termos es kayak gini yang rapet, itu kan. Kalau teman-teman nggak punya, teman-teman bisa pakai anduk ini. Jadi nanti kalau udah berisi susu, teman-teman bungkus semuanya, teman-teman bungkus, terus teman-teman taruh di antara baju-baju bersih yang belum disetrika. Itu didiemin dari malam sampai pagi, yaitu tadi minimal 6-8 jam. Tapi kalau teman-teman punya termos es seperti itu, teman-teman bungkus, kemudian teman-teman masukin dan biarin selama 6-8 jam. Oke, terus ada beberapa alat lagi, yaitu di sini ada panci 2. Yang pertama ini panci kita gunakan untuk merebus alat-alat yang harusnya steril, kayak itu tadi, toples tadi, tutup ples yang berisi tutup rapat itu tadi. Kita rebus, kemudian kita dinginkan. Kemudian ini ada panci kecil. Ini panci kecil nanti untuk masak susunya sendiri gitu.
Itu tadi alat-alat dan bahan-bahannya. Sekarang kita lanjut di cara buatnya. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita masuk di cara membuat. Langkah pertama, teman-teman bisa keluarin yogurt plain ini dari dalam kulkas. Biarkan dia berada di suhu ruangan itu kira-kira 1 jam. Nah, satu tips lagi yang mau saya berikan untuk teman-teman, untuk nyari Biocool ini atau yogurt plain ini, teman-teman bisa cari di supermarket terdekat. Misal aja Chandra Department Store, teman-teman bisa cari di sana di bagian kulkas-kulkas ya, jangan di bagian yang teman-teman nyari susu diamond ini. Nah, di sana biar teman-teman nggak muter-muter juga, teman-teman bisa langsung ke kulkas itu dan cari yang Biocool. Tapi terserah teman-teman mau pakai merek apapun, tapi yang mudah dicari dan mudah ditemukan biasanya merek ini, Biocool. Nah, teman-teman masuk ke langkah kedua. Langkah kedua, teman-teman bisa masak air di panci yang lebih besar ini sampai mendidih. Itu kemudian teman-teman bisa masukin ini tadi wadah untuk membuat yogurt ini ke dalam air yang sudah mendidih. Ini didiamkan atau direbus selama 2-3 menit. Rebus 2-3 menit. Ini bertujuan untuk agar wadah-wadah ini menjadi steril. Nah, seperti ini kita rebus selama 2-3 menit. Nah, teman-teman, masuk kita ke langkah ketiga, yaitu memasak susu. Nah, susu ini nanti kita masak di kompor dengan api kecil. Itu perbandingannya susu ini, susu murninya 1000 ml, kemudian ditambah nanti susu cairnya sekitar 200 ml. Kalau teman-teman nggak ada gelas ukur, teman-teman bisa pakai takaran langsung dari susunya. Teman-teman kira-kira aja, misalnya 1 gelas itu ada 200 ml ya teman-teman. Sekarang kita masukkan ke dalam panci kecil air susunya. Kita masukin susunya. Nah, setelah itu kita hidupkan, apinya kecil banget. Susu ini nanti dimasak jangan sampai mendidih ya teman-teman. Kita aduk. Cara nentuin susu itu udah hangat atau belum, nanti teman-teman bisa ngeliat di situ ada butiran-butiran kecil kayak gitu seperti buih. Kemudian setelah dimasak, dimasukin susu yang murni tadi, teman-teman langsung masukin susu krim atau susu bubuk. Nah, kalau misalnya susu bubuk tadi, teman-teman harus rajin ngaduk sampai susu bubuknya tadi cair. Kita masukin, kita aduk. Nah, teman-teman tadi kan diaduk-aduk sampai susunya mendidih. Nah, cara nentuinnya seperti ini, lihat nih. Dia tuh udah ada gumpalan-gumpalan tuh seperti gitu. Itu tandanya susunya udah mendidih ya. Jadi matiin kompornya. Terus itu kita diemin selama kurang lebih 3 menit lah. Atau teman-teman bisa ukur dengan termometer, itu suhunya sampai 40 derajat Celcius. Tapi kalau teman-teman juga nggak punya
nggak punya termometer, teman-teman setelah 3 menit teman coba masukin tangannya ke susu ini tadi, terus kita rasain kalau misalnya udah nggak agak panas, baru kita bisa ke tahap selanjutnya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu mencampurkan yogurt plain dengan susu yang telah kita masak tadi. Sekarang kita siapkan wadah yang tadi telah kita sterilkan, kita tiriskan tadi, kemudian kita masukkan yogurt plainnya ke dalam wadah. Kita masukkan. Setelah itu kita campurkan susunya tadi yang telah dipanaskan sedikit demi sedikit. Baik, masukkan, kemudian kita aduk. Tapi pastikan tadi susunya sudah dingin ya teman-teman. Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit, kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk terus. Setelah itu ini pengadukan dikatakan benar apabila teman-teman mengaduknya masih ada butiran-butiran dari plain yogurt di dalam ini tadi, di dalam wadah ini tadi. Kita masukkan susunya semuanya. Minimal yang pertama tadi 200 ml, terus kita aduk lagi, kita tambahin 200 ml lagi. Nah, terus selebihnya baru kita masukin. Terus setelah diaduk seperti ini tadi, masih ada butiran-butirannya, butiran-butiran yogurtnya, yogurt plain ini tadi. Sudah. Nah, pokoknya teknik dari pembuatan susu yogurt ini tadi yaitu kesterilan. Jadi semua alat yang teman-teman gunakan haruslah steril gitu. Mulai tadi pengaduknya, kemudian wadahnya, terus semuanya harus steril. Setelah teman-teman selesai mengaduk-aduk dan teman-teman pastiin tadi masih ada butiran-butiran yogurt, itu bertanda adukan teman-teman benar. Teman-teman tutup rapat seperti ini. Kemudian teman-teman bungkus dengan handuk. Kalau teman-teman nggak punya tadi termos es, teman-teman bisa taruh di bungkusan handuk itu tadi di dalam lemari, dibiarkan 6-8 jam. Tapi kalau teman-teman punya ini termos es, teman-teman bisa pakai termos es. Pertama kita bungkus dulu. Setelah itu kita masukin ke dalam termos nasi, termos esnya. Termos es ini kan rapat banget. Kita biarin sampai besok pagi. Nah, kita biarin sampai besok pagi. Yogurt teman-teman tadi, susu tadi akan berubah menjadi kental, kemudian rasanya tuh agak masam-masam gitu. Tapi itulah yang namanya yogurt, susu yang menyehatkan. Dan teman-teman bisa nanti ditaruh di cup-cup kecil ini seperti ini tadi, kemudian ditaburi topping kayak di awal tadi, ada anggur, ada jeruk, ada melon, semangka, nanas. Teman-teman bisa campur semua di yogurt itu tadi. Juga teman-teman bisa gunakan yogurt ini tadi sebagai campuran salad.
campuran salad. Misalnya teman-teman punya sayuran terus teman-teman taburi itu tadi, taburi yogurt yang udah jadi tadi, itu rasanya nikmat banget. Kalau teman-teman mau buat es stick yogurt, nah tadi yogurt yang tadi itu bisa teman-teman tambahin perasa, kemudian ditambahin susu, kemudian dimasukin ke dalam es ini, dimasukin ke dalam kulkas, tapi jangan di bagian freezer ya, nanti susunya akan pecah. Nah, teman-teman bisa masukin ke freezer dan siap dinikmati. Selamat mencoba, mudah bukan langkah-langkahnya? Teman-teman bisa lakuin sebelum teman-teman tidur gitu. Jadi selamat mencoba. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.